Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, Ya'jud dan Ma'jud adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka adalah suku yang akan membuat keadaan goncang, kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka harus lari dari mereka. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi ini, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat muslim. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, dan senang berperang, merampok, membunuh, merusak, dan memperkosa korbannya. Mereka tidak menyukai umat bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit atau para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, kemudian dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, kemudian keturunan dari anak Nabi Nuh yaitu Yafith, yakni nenek moyang bangsa Turki yang diisolir oleh tembok atau benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Ia adalah Magog bin Yafeth bin Nuh bin Lamik bin Matusyalih bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kianan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak, dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai, dan sifat-sifat lain. Di dalam surat Al-Kahfi bahwa Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung, dia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum itu mengadukan kepadanya bahwa ada bahaya mengancam mereka, yaitu dari Ya'jud dan Ma'jud, dan mereka meminta untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan kaum Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Ya'jud dan Ma'jud diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Zulkarnain beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Namun pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Ya'jud Ma'jud berada di belakang pegunungan Kokas. Memang ada yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang merupakan benteng yang dimaksud. Deretan pegunungan ini memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km. Kecuali pada bagian kecil dan sempit yang disebut celah Darial, terletak di negara Georgia, sepanjang kurang lebih 100 meter. Pada bagian celah itulah diduga penghalang dari Ya'jud dan Ma'jud itu dibangun. Ada juga yang menyatakan keberadaan tembok tersebut telah tenggelam dan sampai saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya di pegunungan yang sangat tinggi serta keras. Ia berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam ataupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menuliskan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit
di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgolkana dalam bahasa Turki. Orang Arab menyebutnya dengan nama Bab al-Hadid, sedangkan Persia menyebutnya Dar-i Ahani, dan Cina menamakannya Timenkuan, yang semuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Huan Xiang, seorang pengembara Cina, pernah melewati pintu berlapis besi itu dalam perjalanannya ke India pada abad ke-7. Tidak jauh dari sana, ada sebuah danau yang dinamakan Iskandar Kul. Salam, salah seorang staf peneliti dari Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Wasik Billah, dan Ibnu Battuta menyatakan juga hal yang sama, bahwa lokasi ini berada di Asia Tengah. Pada tahun 842, Kekhalifahan Abbasiyah, Al-Wasik Billah, bermimpi bahwa dinding pembatas yang mengurung kedua suku itu hancur. Karena mimpi itulah ia mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam, salah seorang staf peneliti, ke gerbang besi tadi untuk mengetahui keadaan dinding itu dan lokasinya. Al-Wasik menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Saat itu Salam ditemani 50 orang. Penelitian tersebut memakan biaya besar, disebutkan dalam Nuzhat al-Mushtaq, buku geografi karya Al-Idris. Al-Wasik mengeluarkan biaya 5.000 dinar untuk penelitian ini. Mereka masih mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan, terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Kisah lain menyebutkan Salam melihat penggunungan yang terpisah oleh lembah. Luas lembah sekitar 150 meter, dan lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'jud dan Ma'jud itu. Ya'jud dan Ma'jud sering mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lain. Mereka pembuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'jud dan Ma'jud kepada Zulkarnain. Zulkarnain kemudian menggiring atau mengusir mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi. Menjelang kiamat nanti, pintu gerbang itu akan berhasil dijebol oleh mereka. Kemudian mereka keluar dan membuat onar dunia sampai mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan umatnya. Di dalam buku milik Asy-Syarif Al-Idrisi juga menuturkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'jud dan Ma'jud? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Kazakhstan, Uzbekistan, Iran, dan kembali ke istana Al-Wasik di Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah. Ibnu Battuta menuturkan di dalam kitabnya Ar-Rihlah bahwasanya pegunungan Ya'jud dan Ma'jud berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Penuturan ini tidak bertentangan dengan Al-Syarif Al-Idrisi karena di sebelah barat Laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.